hampir ada tabrakan coy. Halo guys, welcome back to my channel Romeo Motovlog. YouTuber kecil tapi pengen berarti. Cia, cuaks. This matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street light. Ya, hari ini udah hampir setengah 6 sore dan sudah dipastikan jalan di Jakarta padat banget. Untungnya gue pakai motor ini guys nih. Kalau misalkan kalian yang paham, gue lagi pakai motor Yamaha XSR 155. Ya bener banget, ini adalah motor kedua gue buat konten motovlog. CBR-nya kita pinggirin dulu guys, soalnya mepet-mepet maghrib kayak gini, tentunya jalan di Jakarta nggak enak banget kalau kita pakai motor sport fairing. Enakan pakai kayak gini guys, tuh lebih enak, bisa nyalip-nyalip. Ya kebenaran juga guys, gue lagi bawa motor ini dan gue bakal sedikit bahas. Kalau misalkan kalian mau beli XSR ini, mending jangan dulu beli guys, tapi kalian lihat dulu video ini. Dan ya sebelum lanjut videonya, seperti biasa guys, gua nggak lupa dan gue selalu ngingetin kalian buat klik tombol like, komen, dan subscribe channel gua agar gua tentunya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Tapi kita tetap enjoy, aman, santuy ya. Walaupun kita di jalan panas-panasan, capek-capean, tapi kita tetap kontrol emosi guys. Jangan sampai emosi, jangan sampai baku hantam di jalan. Dan ya pokoknya jangan sampai berbuat masalah lah intinya. Ya di video kali ini mungkin gue bakal ngebahas sedikit ya, alasan kalian harus lihat video gue sebelum kalian mutusin beli XSR ini. Karena bagi gue ya, semua motor, semua barang, dan apapun di dunia ini nggak ada yang sempurna guys. Jadi ada aja kekurangannya bagi diri kita. Ini sih personal gue ya. Kalau misalkan kita saling beda pendapat, kita beda opini, ya silahkan kalian tulis di kolom komentar seperti biasa, unek-unek kalian tentang motor ini. Siapa tahu menurut kalian yang standar pabrikan udah enak banget kan ya. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya guys. Wah lihat bawah aja lah, gokil, padat banget. Tuh enaknya gini guys, kalau pakai CBR-nya mana bisa puter-puter kayak gitu. Kalau ini udah disetting enak banget. Apalagi udah ngabisin duit sebenarnya. Ntar kita lanjut di depan guys. Dan seperti yang gue bilang di awal video, bahwa gue bakal ngebahas motor XSR 155 ini keluaran dari Yamaha, kurang lebih tahun 2021 atau 22 lah, gue lupa. Dan ya kalian harus lihat video gue dulu, simak nyampe akhir, agar kalian kalau misalkan udah pengen buat motor ini berpikir dua kali untuk beli, atau berpikir dua kali juga untuk gak beli motor ini guys. Soalnya ya plus minus itu pasti ada lah di setiap kendaraan. Dan ya karena gue udah beberapa bulan ya pakai motor ini, jadi gue udah terlalu paham sebenarnya dengan kekurangannya. Soalnya ya udah banyak perubahan juga yang gue lakuin di motor ini. Jadi ya simak terus videonya sampai akhir ya guys ya. Ya untuk yang pertama, kalau misalkan kalian mau beli XSR ini, kalian itu harus siap-siap tangannya pegel guys. Karena apa? Karena bener, ini bagi gue ya, stangnya itu nggak enak banget guys. Gue udah pernah pakai jarak jauh, taruhlah nyampe puncak lah, dan setelannya masih standar, semua masih standar. Gue pakai udah gitu, di bagian stang itu nyiksa banget, asli beneran. Gue nggak lebih-lebihin ya. Dan kalau misalkan gue bawa lebih jauh lagi,
Pernah sih dulu ke Jawa ya pakai motor ini juga pas pulang kampung, dan perjalanan dari Jawa ke Jakarta kan sekitar 10-11 jam lah kalau misalkan kita santai. Dan asal kalian tahu ya guys ya, alasan kalian gak usah beli motor ini, stangnya guys, asli stangnya itu parah banget, bikin orang capek. Tapi yang standar tentunya ya. Stangnya bikin capek banget pas gua bawa. Nyampe di Jakarta itu tangan gua nih kanan kiri ada beberapa jari yang kebas guys, nggak bisa ngerasain itu nyampe 2-3 hari dan itu baru sembuh. Itu sih benar-benar bagi gua minus banget ya stangnya. Ya gua tau lah motor klasik sport kayak gini emang gagahnya itu stangnya yang agak lebar ya tentunya, tapi ya buat kenyamanan juga mungkin dari pihak pabrikan agak dibenerin lagi ya, karena asli guys stangnya itu nggak enak banget. Jadi kalau misalkan kalian beli motor ini kalian harus ganti stangnya. Dan di video ini gue juga kasih tahu juga ya, untuk stangnya gue pakai merek custom kit. Ini harganya sekitar 200-300 ribu lah, belum ongkos pasang ya guys ya. Setelah dipakai stang custom kit ini enak banget guys, handlingnya enteng, pokoknya kayak ngerasain bawa motor fiction tapi stangnya agak lebih lebar guys. Kalau fiction kan enak kan ya sebenarnya standarnya, kalau ini udah mirip-mirip kayak gitu tapi klasiknya itu masih dapet. Nah gitu, jadi kalau misalkan kalian mau beli ya persiapkan dana lah sekitar 200, 300, 400 ribu buat setting-setting di bagian stang guys, buat kenyamanan juga. Udah gitu kalau misalkan kalian ganti stang, ada juga beberapa yang ganti kabel kopling guys, karena kabel koplingnya terlalu pendek apa terlalu panjang gitu, gua lupa. Gue juga ganti dan gue pakai KLX itu sekitar 90 ribuan. Jadi udah berapa tuh, 400 ribu itu cuman buat ngurusin stang doang guys. Dan yang lebih parahnya lagi ya, kelihatannya motor ini kalau dilihat-lihat itu ceper guys, tapi setelah kalian naikin itu bener-bener tinggi banget. Padahal tinggi gue itu sekitar 170. Gue aja jinjit anjir pakai motor ini, dan dia apalagi yang tingginya di bawah gua. Udah pasti nggak bakal sampai. Udah gitu kalau misalkan kita mau geser motor ini di parkiran itu nggak bisa guys, itu berat banget asli. Dan di bagian belakang nggak ada pegangannya ya, nggak ada pegangan kayak Vixen atau motor-motor yang lain, itu kita masih bisa angkat bagian belakang lah. Kalau ini bener-bener nggak bisa, langsung jok. Jadi sangat kesusahan buat kalian pas keluar dari parkiran atau parkirin di kosan yang parkirannya agak lumayan padat, itu asli guys susah banget. Gue udah nyobain sebenarnya dan gue udah buktiin sendiri ya. Kalau misalkan kalian pengen nyaman, tinggi kalian nggak terlalu tinggi ya, sekitar 150 atau 160 lah misal gitu, otomatis kan pakai motor ini bakalan jinjit banget, apalagi stangnya lebar dan itu pasti nggak enak banget. Kalian juga harus ganti guys, ganti bagian lowering kitnya. Dan itu bisa juga, gue juga dulu pas motor ini masih di dealer, gue suruh aja mekaniknya buat ganti sekalian guys, buat kenyamanan juga. Soalnya ya tinggi gue segini, udah gitu kan ya siapa tahu dipakai orang atau gimana. Dan gue ngerasa banget jadi kayak klasiknya itu kurang guys kalau misalkan motor ini ketinggian. Jadi gue putusin ya udahlah, gue ganti lowering kitnya, kemudian sok depan gue ceperin guys. Jadi udah bener-bener mantep banget lah. Dan sekedar informasi ya, lowering kitnya itu sekitar 500 ribu belum sama pasang guys. Jadi motor belum gue pakai udah ngabisin budget sekitar 500 juta anjir. Ya itulah bagi kalian yang mau beli motor XSR 155 ini. Jadi kenapa gue bilang dari awal jangan dulu beli sebelum klik video ini ya, karena itu guys, kalian belum apa-apa nih,
motor baru datang, harus banyak banget yang perlu diganti. Udah gitu motornya cepet banget panas guys, jadi kalian harus milih oli yang benar. Ya gue sih pakai olinya yang iPhone ya. Emang agak sedikit lebay guys, cuman ya mau gimana ya, itu gue lihat-lihat di YouTube review-review juga sih, olinya cocok banget. Karena ya jujur aja guys, motor ini cepet banget panas, apalagi di daerah Jakarta kayak gini. Kemudian radiator juga airnya harus kita ganti. Nah jadi gimana guys, kalian masih tetap mau beli motor ini? Sebenarnya kalau dari tampilan sih udah bagus banget. Udah gitu kan gue dulu beli awal-awal ya, part-part modifikasinya nggak ada yang KW anjir. Gue paling murah ini di spion loh. Sisanya itu bisa dibilang ya ini aerok udah nempel lah. Ya emang agak tolol sih, cuma ya gimana guys, demi kepuasan diri kita ya udahlah. Jadi kalau kalian mau beli motor XSR ini ya bisa berpikir dua kali. Tapi kalau misalkan kalian emang hobi banget motor klasik ya segera pinang aja. Kalian segera datang ke dealer-dealer terdekat dan ya beli aja. Karena emang motornya enak anjir. Apalagi mesinnya ya mirip-mirip kayak R15. Enak banget mesinnya sebenarnya, cuman cepet buat panas. Ya udah guys, itu kekurangan dan kelebihan Yamaha XSR 155 ini. Ya setiap kendaraan nggak ada yang sempurna ya guys ya. Jadi tergantung kita juga sih sebenarnya. Kalau emang kita bener-bener suka dan mampu ya kenapa enggak gitu loh. Dan ya karena ini situasi udah terlalu macet dan gua udah panas banget di dalam anjir, udah kayak mandi. Gua sekian dulu lah video dari gua hari ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf, dan ya jangan lupa di akhir video klik tombol like, komen, dan subscribe channel gua agar gua lebih semangat lagi tentunya untuk membuat video-video selanjutnya guys. Terima kasih, bye bye, dan ya stay tune terus di Romeo Motovlog.